Oke teman-teman semua, kali ini kita akan membahas mengenai tren atau pergerakan market dari P-Network, yaitu satu koin yang awalnya sangat diharapkan dan juga banyak sekali komunitas yang masuk menambang maupun membeli koinnya selama 2004 ke belakang. Kemudian listing di beberapa exchange yang besar, yang mana membuat harga token dari P-Network ini sempat melonjak yang sangat tinggi. Nah, sekarang secara umum market kripto itu sedang turun ya, dari 24 jam terakhir maupun 7 hari atau seminggu ke belakang. Banyak sekali top 100 ya dari koin kripto ini sedang mengalami koreksi. Ada yang koreksinya minor, hanya kecil, ada juga yang bisa dibilang dumping. Nah, untuk P-Network sendiri, ini kita lihat chartnya ya. Apakah ada peluang kita untuk melakukan trading terhadap koin P-Network ini? Mari kita coba saksikan. Nah, di sini di chart daily ya, kita bisa lihat bahwa terjadi pergerakan yang cukup bearish ya, mulai dari tadi start closing daily sampai juga saat ini. Kita lihat dari tanggal 3 Maret ya. 3 Maret itu merupakan bisa dibilang puncaknya dari P-Network ini, yang mana tertingginya adalah 2, berapa ini? Ya sekitar 2,9 atau 3 dolar lah. 3 dolar itu menjadi titik puncaknya, yang mana saat ini harga berada di 0,6 dan sudah mengalami penurunan yang cukup besar ya, dari 3 dolar ke 0,6 itu bisa dibilang ya 70% lebih lah. Nah, di sini kita masih bisa melakukan trading ya, secara terbatas tentunya, karena kalau dilihat dari chartnya sendiri, bisa dibilang market dari USDT ini kalau ada daily ya, ini memang turun terus ya, turun, naik, sempat naik di Mei awal ya, 12 atau 11 Mei ke 1,6, 1,5 dolar, lalu turun separuh lebih ya, 50% lebih ke harga sekarang. Nah, kita bisa melakukan trading dengan melakukan buy atau long maupun short atau sell, dimana posisi yang entry yang enak itu kita cover dari 1 hour ya, satu jam ini. Nah, ini kan sedang sideways ya, marketnya sedang mengalami sideways. Nah, kita bisa melakukan entry mungkin di sekitaran area ini ya, area
kita bisa melakukan entry. Nah, ini area sideways yang masih coba di break. Akankah P network ini, koin P ini akan mencoba retest ya di hourly di 0,60 atau mencoba breakout ya dari titik resistennya ini di 0,67 0,69. Di sini kita bisa melakukan scalping, misalkan turun ya, turun sampai ke area 0,62 atau 0,60, kita bisa mencoba scalping buy, menargetkan ke area sideways-nya ya, antara 0,64 sekarang ataupun sampai 0,69. Itu untuk technical analysis untuk positioning buy, maupun kalau sell kita juga bisa menunggu di area 0,67 atau 0,69 atau 0,7 lah. Ini kita bisa ambil open posisi sell. Karena apa? Karena masih terjadi pergerakan harga yang stabil atau sideways, sehingga bisa kita cari jalan tengahnya. Kalau secara tren besarnya di daily, tren besarnya ini masih mencari harga terendahnya, karena setelah sell off ya, sell off dari tertingginya yaitu 2,99 sampai ke terendahnya di 0,5 ini yaitu turun sebesar 82%. Nah, karena terjadi peralihan dari orang yang beli koin atau holder komunitasnya ini atau juga developer yang mulai mencari keuntungan ya, taking profit, dan juga melakukan penjualan besar. Karena sebelum di launching ya, P-Network ini di Februari ya, sekitar Januari Februari 2025 atau tahun ini, beberapa bulan yang lalu, belum ada 1 tahun ya, atau bahkan belum ada 6 bulan, belum ada ini, mereka melakukan yang namanya cash out dari mungkin yang sebelumnya mereka melakukan mining. Karena di P-Network ini kan memang protokolnya ini hampir mirip seperti Bitcoin ya, yaitu bisa ditambang, teman-teman. Bisa ditambang, dan juga P-Network ini ada white paper-nya, ada roadmap-nya, dan lain sebagainya. Ada dari testing beta di 2018, terus testnet, dan lain open market 2018 hingga sampai saat ini bisa dibilang cukup cukup bagus ya dari segi blockchain maupun mereka melakukan launching koin di di bursa atau di market, yang mana sempat ya kemarin itu P-Network itu berhasil membukukan market cap itu miliaran dolar, teman-teman. Sehingga sempat itu kalau tidak salah ranking hampir 10 ya, atau bahkan 10 top 10 CMC ya, coin market cap ya, dengan rata-rata itu 10 sampai 20 miliar dolar, teman-teman. Nah, ini sangat besar sekali.
lalu kemudian karena mereka melakukan cash out dan juga developernya mungkin juga membutuhkan pendanaan, sehingga mereka juga melakukan penjualan di bursa, menukarkan koinnya dengan mungkin USDT atau mungkin USDC atau mungkin swap dengan koin yang lain, sehingga harga turun karena supply yang sebesar di network itu sebesar sekitar 100 miliar, teman-teman. 100 miliar koin ini ditumpahkan ke exchange atau ke bursa, ke market itu perlahan ya, mulai dari 1 miliar atau 1 miliar koinnya, terus kemudian naik 2, 3 hingga saat ini sebesar 7,3 miliar token dari P-Network ini sudah membanjiri market, dan itu sebetulnya masih bisa lebih banyak lagi ya, jika developernya ini melepas semua dari token yang mereka miliki, maupun juga komunitasnya yang masih menambang ini menjual seluruh tokennya, atau bahkan ada market-marketnya yang sengaja pelan-pelan yang mau dumping atau membuang dari token yang mereka miliki di wallet ya, ke market, sehingga harganya turun. Nah, itu saja mungkin untuk pertama ini kita melakukan recording content. Selanjutnya kita akan coba untuk menganalisa lebih lanjut khusus untuk pergerakan dari P-Network atau koin P ini. Teman-teman yang jangan sampai ketinggalan, kita akan coba untuk update pergerakan P-Network yang baru berusia dari Februari sampai Juni, berarti kalau launchingnya itu berarti masih sekitar 3-4 bulanan. Ini masih sangat-sangat muda, masih baru, jadi koin baru, karena hanya beberapa bulan, belum tahunan ya. Jika dilihat dari koin-koin yang lain yang 2024 launching, terus kemudian 2015 atau bahkan saat COVID baru launching, dan saat ini mereka sudah memiliki market cap yang cukup stabil. Nah, kalau lihat dari P-Network ini baru saja di launching dan baru juga ada arus supply koin atau tokennya itu di exchange, sehingga jika lihat dari prospek ke depannya ini bisa meraup market kripto secara global, karena sudah diperkirakan secara global. Mungkin itu saja teman-teman, kita lanjutkan lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.